Ya, ini diperlukan satu penyesuaian kesepakatan-kesepakatan ya. Jangan sampai nanti terjadi keluarga baru ini sudah terbentuk ya, tetapi orang tuanya masih terlalu mencampuri atau mungkin saudara kandungnya atau ini masih menganggap itu seperti halnya sebelum menikah. Nah, ini diperlukan kesepakatan-kesepakatan, tapi yang paling penting adalah bagaimana keluarga baru ini, pasangan suami istri baru ini membangun kesepakatan-kesepakatan ya, bahkan termasuk juga nanti kesepakatan-kesepakatan ketika mereka merencanakan apakah akan segera punya anak atau menunda dulu ya, atau misalnya nanti sudah punya anak, kalau semula suami istri itu dua-duanya bekerja, apakah nanti akan semuanya bekerja atau hanya salah satu. Nah, itu semuanya disepakati pada fase ini. Jadi sebenarnya fase ini adalah fase yang sangat penting ya untuk menguatkan pembentukan sistem baru bagi keluarga itu ya. Sistem ini terdiri juga dari relasi ya, kemudian ya termasuk juga dengan struktur ya, misalnya siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin. Nah, ini termasuk bagian yang perlu disepakati ya. Ada yang namanya kesepakatan sistem, termasuk regulasi, termasuk nilai-nilai apa yang akan mereka gunakan ya untuk membangun bahtera rumah tangga yang baru ini. Jadi ini memang satu fase yang sangat mendasar ya. Ini perlu disadari oleh para pengantin baru ya. Jadi tidak hanya honeymoonnya, senang-senangnya saja, tapi justru tugas perkembangan inilah yang nanti perlu dipersiapkan lebih baik ya. Kemudian siklus yang ketiga ini yang disebut dengan keluarga dengan anak kecil, artinya dari pasangan suami istri tadi, keluarga baru tadi, new married couple ya, kemudian ketika mereka memutuskan untuk kemudian segera punya anak ya, dan itu terjadi ya, maka di sini keluarga dengan anak sulung ya, anak pertama yang umurnya itu di bawah 30 bulan, ini kita sebut dengan keluarga dengan anak kecil ya. Nah, ini transisi yang terjadi adalah bagaimana sistem yang semula itu hanya terdiri dari suami istri ya, ini kemudian berkembang ya. Jadi terjadi perubahan sistem karena yang semula hanya berdua saja, sekarang ada individu baru ya, anak mereka ya. Ini akan mengubah struktur keluarga dan juga fungsi dan juga relasi ya. Jadi bagaimana keluarga baru ini ya pada siklus ketiga ini menerima kehadiran anggota baru, yaitu berupa anak ya, anak mereka. Nah, ini beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh keluarga dengan anak kecil ini ya, anak pertama yang usianya di bawah 30 bulan ini. Nah, itu bagaimana mereka kemudian berrelasi, menyesuaikan relasinya. Kalau semula itu hanya perhatian itu hanya untuk pasangannya saja, maka sekarang ada individu baru, yaitu anak itu, yang itu juga perlu diberikan perhatian, kasih sayang. Jadi di sini penyesuaian yang semula hanya dengan pasangan, sekarang bagaimana berrelasi yang secara nyaman, harmonis ya dengan pasangan dan juga dengan anak ya. Jangan sampai terjadi dengan adanya anak ini kemudian seolah-olah yang dibutuhkan hanya anaknya saja, pasangannya dilupakan, itu juga tidak baik ya. Atau sebaliknya, mereka tetap hanya fokus pada hubungan dengan pasangannya, ya anaknya sampai terabaikan. Nah, ini juga tidak memenuhi tugas perkembangannya ya. Kemudian yang penting di sini juga adalah parenting ya. Di sini mulai atau pengasuhan ya, mulai dituntut tanggung jawab orang tua itu untuk melakukan pengasuhan ya terhadap anak ini ya. Kemudian juga dengan hadirnya anak ini bisa juga terjadi, perlu juga lakukan penyesuaian ya hubungan dengan keluarga besar yang melibatkan kakek nenek, karena di sini strukturnya sudah berubah ya. Kalau dulu hanya suami istri saja, sekarang sudah ada anak, ada mungkin bagi keluarga besar itu menjadi cucu, bisa jadi ini cucu yang pertama yang sangat diharapkan, atau mungkin berbeda ini cucu yang sudah keberapa ya, itu nanti relasinya akan berbeda. Tetapi
perlu ada penyesuaian-penyesuaian ya, misalnya bagaimana apakah orang tua eh, seberapa ya kewenangan ya, atau misalnya seberapa orang tua boleh membantu terhadap cucunya ini, terhadap anaknya ya, misalnya kesepakatan tadi yang sudah dibangun pada siklus yang kedua tadi. Nah, itu perlu juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian baru dalam hal ini. Siklus yang keempat ya, jadi yaitu keluarga dengan anak remaja ya. Jadi tadi tugas perkembangan yang perlu diperhatikan ya, keluarga dengan anak remaja ini. Nah, ini transisi yang terjadi adalah ini perlunya peningkatan fleksibilitas ya, pembatas ya keluarga atau yang kita sebut juga dengan boundary, untuk memberikan kesempatan ya kebebasan dan tanggung jawab pada anak yang sudah mulai remaja ini. Jadi ini terjadi pada keluarga dengan anaknya itu sudah usia 12 tahun ya ke atas ya. Nah, karena kalau pada tahap-tahap sebelumnya peran orang tua itu lebih banyak pada guidance and controlling ya, tadi seperti keluarga dengan anak kecil tadi ya, itu peran parenting orang tua, pengasuhan orang tua itu sangat ditekankan pada fungsi sebagai guidance, memberikan bimbingan dan kontrol. Nah, pada keluarga dengan anak usia remaja ini terjadi sedikit perubahan ya, karena anak remaja ini sudah mulai punya pemikiran-pemikiran ya, ide-ide, dia sudah mampu berpikir abstrak ya. Nah, sehingga dalam hal ini orang tua perlu melakukan semacam penyesuaian ya terhadap relasi dengan anak remaja ini. Jadi anak remaja ini perlu diberikan kesempatan ya untuk dia bisa keluar masuk dalam sistem ya. Jadi kalau pada tahap sebelumnya anak itu lebih banyak tergantung pada orang tua, tapi ketika anak ini sudah remaja, dia sudah memiliki relasi juga dengan di luar keluarganya ya, misalnya dengan peer-nya, teman sebayanya. Nah, ini orang tua perlu memberikan kesempatan ya untuk dia itu keluar masuk antara di dalam keluarga dan juga di luar keluarga, terutama dengan teman sebaya ya. Nah, ada satu hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ya terhadap remaja ini yang disebut dengan sharing authority ya. Jadi porsinya tidak terlalu banyak pada guidance and controlling, tetapi lebih banyak pada sharing authority. Tapi perlu kita catat ya, seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa tahapan keluarga ini seperti hierarkis ya. Jadi kalau pada fase sebelumnya itu tugas perkembangannya tidak terlaksana dengan baik ya, sebelum fase remaja ini kan orang tua harus banyak memberikan bimbingan dan kontrol ya. Nah, jadi inti pengasuhan itu kan itu tadi bimbingan, dukungan, tapi juga dengan disiplin, dengan kontrol. Nah, itu harus beriringan, berjalan ya. Jadi orang tua memberi dukungan, tapi juga memberikan disiplin. Kalau hanya berjalan satu saja ya, disiplin saja, bahkan mungkin disiplin keras, nah berarti ini tugas bimbingannya tidak berjalan. Ini nanti juga akan menghambat pada ketika anaknya itu sudah remaja ya, dia tidak tahu ya atau tidak paham ya tentang misalnya tadi terkait dengan potensi-potensi dirinya ya, bagaimana itu dikembangkan. Tapi juga terkait dengan aturan-aturan ya, etika-etika ya, disiplin-disiplin yang harus dia lakukan. Nah, ini kalau itu sudah bisa dilaksanakan oleh keluarga itu, terutama orang tua itu ya terhadap anak-anaknya, maka pada fase remaja ini sharing authority itu sudah bisa dilakukan ya, karena remaja sudah punya bekal ya dari fase sebelumnya. Nah, dengan bekal inilah kemudian remaja itu mendapatkan kesempatan ya untuk memperluas relasinya ya di luar sistem keluarganya sendiri. Nah, kemudian bagi orang tua ya ketika anaknya itu sudah remaja, nah ini perlu juga kembali memperhatikan ya pernikahan dan karir mereka ya, karena biasanya ketika anak itu remaja ya, waktu sebelum itu kan banyak digunakan untuk fokus pada anak ya, sehingga kadang-kadang relasi perkawinannya itu menjadi agak sedikit
mungkin menjadi kurang fokus ya terhadap pasangannya karena memang fase pengasuhan itu cukup menyita waktu, perhatian ya, pikiran dan sebagainya. Nah, ketika anak sudah remaja, ini sebaiknya orang tua kembali memperhatikan ya lagi relasi mereka, relasi suami istri ini ya, supaya kembali bisa dekat karena anaknya sudah mulai punya teman ya, sehingga kedekatan antara suami istri itu juga perlu dipelihara ya, termasuk juga bagaimana mereka membangun karir ya. Biasanya misalnya dulu ketika anaknya masih sebelum remaja, misalnya istri terpaksa harus berhenti bekerja dulu. Nah, bisa jadi ketika anaknya sudah mulai remaja, mungkin istri kemudian mulai bekerja lagi, atau fokus karir itu kemudian bisa diperhatikan kembali ya. Nah, kemudian yang lain, tugas perkembangan yang lain juga memperhatikan kembali ya orang tua mereka ya. Jadi karena biasanya kalau anak sudah remaja kan orang tuanya juga relatif sudah istilah Jawanya itu ngunduri sepuh ya, sudah usia lanjut. Nah, ini keluarga ini terutama suami istri ini juga perlu kembali memperhatikan orang tuanya ya, sehingga ini relasi di dalam keluarga antar generasi ini tetap terpelihara dengan baik ya. Jadi orang tua memiliki kesempatan lebih banyak ya untuk misalnya mengunjungi ya, termasuk juga memperhatikan kesehatan orang tuanya ya. Jadi kakek neneknya itu juga diperhatikan kembali. Itu tugas pada siklus yang keempat ya. Kemudian siklus yang kelima ini kita sebut sebagai keluarga pelontar atau launching family. Ini artinya keluarga itu sudah menikahkan anaknya ya, bisa jadi anak yang pertama atau mungkin anak yang kedua, bisa jadi seperti itu. Tetapi di sini bahwa ada anggota keluarga baru ya, ini menantu ya. Nah, ini transisi yang perlu diperhatikan oleh keluarga ini adalah menerima berbagai peristiwa keluar dan masuk dari sistem keluarga. Artinya bahwa anaknya ini sudah memiliki keluarga sendiri ya. Ini nanti yang disebut sistem baru ya. Jadi kalau kita ingat di siklus yang pertama itu, berarti anaknya itu sudah masuk siklus yang pertama ya. Tugasnya adalah membangun sistem baru. Nah, pada siklus kelima ini ya, orang tua itu perlu menyadari bahwa anaknya itu sekarang sudah tidak lagi dalam tanda kutip ya harus diatur-atur ya. Kalau orang tua terlalu mencampuri ya keluarga baru ini, maka si keluarga baru ini, keluarga anak ini, dia akan terganggu juga untuk membentuk sistem new married couple tadi ya, sistem keluarga baru ini ya. Sehingga ada baiknya memang orang tua yang sudah memasuki siklus yang kelima ya, launching family ini lebih banyak menahan diri ya untuk intervensi ya pada keluarga anaknya ini, itu akan lebih baik. Nah, termasuk juga sebaiknya tidak lagi tinggal bersama ya. Ini saya sering ditanya ya, itu bagaimana kalau misalnya keluarga baru itu lebih baik segera pisah dari orang tuanya apa tetap bersama orang tua. Saya selalu mengatakan akan lebih baik ya supaya keluarga baru ini segera tumbuh mandiri ya dengan sistemnya sendiri, mereka membangun intimasinya sendiri, kemudian kohesivitasnya sendiri. Maka sebaiknya secara fisik pun ya akan lebih baik kalau keluarga baru ini juga tinggal sendiri ya, entah itu rumah sendiri atau mungkin rumah kontrakan atau mungkin ngekos, tapi intinya itu terpisah dari keluarga asal, itu akan lebih baik.